Ya, puji Tuhan, seluruh umat Tuhan, shalom semuanya. Jadi malam hari ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita saatnya bersama-sama beberapa menit Bapak Ibu Saudaraku untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku membuka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas. Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12 Bapak Ibu. Kitab pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-48. Lukas pasal yang ke-12, doa malam bersama malam hari ini bersama dengan umat Tuhan Jemaat GB Karisma, baik teman, sahabat, tandai tolan yang ikut bersama. Mari kita buka bersama-sama Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai ayatnya ke-48. Saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu. Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat 48. Kewaspadaan, pinggangmu tetap berikat dan pelit tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, dibuka pintu baginya. Berbaiklah tuannya, berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan bila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, perikop di atas adalah kewaspadaan. Apa? Kewaspadaan. Kalau Bang Napi berkata, waspadalah, waspadalah. Bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Dan malam hari ini Bapak Ibu dalam doa malam bersama, coba kita fokuskan kepada ayat 48 bagian B. Dikatakan begini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudaraku, saya sengaja mengajak Anda membaca dari ayat 35 sampai ayat 48. Kalau Anda baca dari ayat yang ke-35, itu adalah sebuah kewaspadaan tentang bagaimana Tuhan datang kepada pribadi lepas pribadi, untuk kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Artinya kematian
itu kapan saja bisa merenggut kita. Apalagi masa-masa COVID ini. Yang kita tidak tahu di mana si corona itu. Bisa jadi Tuhan izinkan kematian itu oleh karena corona. Tetapi apabila Anda dan saya tidak memahami perjalanan hidup ini dengan ayat 48, maka cilakalah hidup Anda dan saya. Apa saya katakan? Cilakalah hidup Anda dan saya. Apa saya katakan? Cilakalah hidup Anda dan saya. Anda masih sombong, Anda dan saya masih angkuh, Anda masih hidup dalam suka-sukanya, Anda dan saya hidup masih dalam ketamakan, Anda dan saya masih hidup dalam kepelitanmu, Anda masih hidup dalam hitung-hitunganmu, melayani Tuhan hitung-hitungan, memberikan persembahan hitung-hitungan, melakukan yang terbaik hitung-hitungan. Maka kalau orang yang seperti ini, kedatangan Tuhan secara pribadi dalam hidupmu, maka orang seperti itu cilaka. Apa saya katakan? Cilaka. Alkitab mencatat ayat 48 bagian B, setiap orang yang kepadanya banyak diberi. Apa dikatakan? Daripadanya akan banyak dituntut. Daripadanya akan banyak dituntut. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Anda itu punya anak 5, yang satu sudah kuliah, yang kedua saudaraku SMA kelas 3, yang ketiga SMA kelas 1, yang keempat SMP, yang satu lagi masih TK. Karena jauh jaraknya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, yang mana lebih banyak dituntut untuk melakukan kegiatan di rumah? Yang tua atau yang lebih besar? Nangkap apa yang saya maksud? Ngerti apa yang saya maksud? Kekristenanmu dan kekristenanku juga demikian Pak Bu. Ketika Anda masih kanak-kanak, ketika Anda guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, sudah mulai remaja, pemuda, semakin banyak dituntut. Dan semakin Anda bertumbuh dewasa, semakin banyak dituntut. Tapi kalau Anda sudah dewasa, tapi masih seperti anak-anak, ini bahaya. Kalau anak-anak Bapak Ibu Saudaraku di gereja, ngelihat sampah dan dia lewatin saja, itu kita harap maklum. Tapi kalau Anda dewasa ngelihat sampah di depan gereja, lihat sampah dalam gereja, kotor dalam gereja, Anda diam-diam saja, itu namanya cilaka. Apa saya katakan? Cilaka. Kalau anak Anda lewat, misalnya siapa namanya anak Adi? Iya ya, dia ngelihat sampah di situ, dia lari-lari, itu hal yang wajar. Karena belum banyak yang daripadanya bisa dituntut. Tapi kalau Pak Adi yang lewat, semaknya lewat, dia sampah di situ, dia diambil sampahnya, cilaka. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu. Amin. Jadi semakin bertumbuh dewasa, kita ini Bapak Ibu semakin banyak dituntut. Dari rumah tangga, mak bapak kita, semakin kita bertumbuh dewasa, kita semakin banyak dituntut. Kalau ada anak remaja, anak pemuda, di rumahnya emaknya yang nyuci piring, emaknya yang cuci pakaian, itu anak cilaka yang seperti itu. Anak yang tidak tahu diri. Anak yang tidak tahu diri. Sudah dibesarin, sudah diarahkan, tapi emaknya masih disuruh cuci piring, emaknya yang disuruh ngepel, emaknya yang disuruh nyapu halaman, itu namanya anak cilaka yang seperti. Anak yang tidak tahu diri. Apa saya katakan? Tidak tahu diri. Karena ketika engkau mengerti firman ini, maka ketika engkau semakin dewasa, semakin banyak dituntut.
Tuti, itu Tuti. Ini Bu Tuti lagi ya. Ya misalnya contohlah Tuti lah kan ini. Tuti, itu tolong pel itu rumah. Kenapa aku terus? Kenapa ndak adik? Adiknya masih TK. Sama halnya dengan kekristenan kita Bapak Ibu. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Jadi kalau Anda sudah bertumbuh dan dewasa, malas ke gereja, itu orang Kristen yang cilaka. Karena ketika engkau sudah mengerti firman, engkau tidak datang ibadah minggu, itu namanya Kristen cilaka. Pak Pendeta kan masa COVID, iyalah kita mengertilah yang begitu. Nangkap enggak apa yang saya maksud? Ngerti enggak apa yang saya maksud? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya lebih banyak lagi dituntut. Apa yang diberi Tuhan kepadamu, apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu, kalau engkau memang pintar dalam sesuatu, maka semakin banyak dituntut. Kalau engkau banyak dipercaya sesuatu, maka lebih banyak dituntut. Ngerti ora Son? Ngerti ora? Hah? Nangkep enggak apa yang saya maksud ini? Ngerti enggak apa yang saya maksud ini? Di dalam sebuah pelayanan, kita semakin banyak dituntut. Dalam sebuah kepercayaan, kita semakin banyak dituntut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dituntut dalam diri kita? Yang pertama Bapak Ibu, tanggung jawab. Katakan bersama-sama, tanggung jawab. Tadi sudah saya kasih contoh, semakin besar Anda, semakin dituntut sebuah tanggung jawab yang besar pula. Itu sudah hukum alam yang harus terjadi atas Anda dan saya. Makanya kalau Anda yang mungkin punya pembantu Bapak Ibu, jangan sedikit-sedikit anakmu bilang pembantu, Mbak Inam, jangan. Biarkan anak itu kerja sendiri. Supaya ketika engkau duluan mati daripada anakmu, anakmu tidak terlantar hidupnya. Kalau Anda dan Bapak Mama tidak ada, cilaka hidup anak seperti ini. Tidak tahu apa-apa. Jangan mentang-mentang Anda punya pembantu, semuanya kau suruh pembantu. Ada kalanya anak mengambil bagian peranannya. Makanya juga kalau Anda tidak punya pembantu, anakmu sudah besar-besar, engkau semua yang ngerjain. Itu juga salah. Supaya ketika engkau tidak ada dari muka bumi ini, anakmu tetap mengerti menjalani hidup. Dan dia tetap tahu bagaimana cara hidup. Dan tetap bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Mandiri. Dia bisa mandi sendiri. Dia bisa makan sendiri. Dan dia bisa cari makan sendiri. Amin? Tapi kalau dikit-dikit dikit-dikit mak. Saya dulu punya jauh di bawah saya Bapak Ibu di kampung kami. Waktu itu dia sudah kelas 6 SD. Tapi masih netek. Bayangkan kelas 6 SD. Dia masih netek. Kelas 6 SD. Dari bayi karena dia anak bontot. Maaf ya. Itu pun kalau netein mamanya itu di depan umum. Padahal enggak ada lagi air susunya. Dinetein begitu aja, dilepas begitu aja. Di kampung itu seperti itu. Memang enggak ada lagi tertarik sama maknya, giginya sudah habis. Kecuali mungkin masih muda kan orang paling, wow kan begitu. Ini sudah nenek-nenek mamanya. Karena anak-anaknya sudah besar-besar semua. Kebetulan anaknya yang paling bontot ini, itu anak ketiga, itu jauh jaraknya dengan kakak-kakaknya. 6 SD masih netek. Dan masih dimandiin. Gimana anak ini bisa bertumbuh dengan besar? Dengan baik. Nggak bisa mandiri. Nggak bisa lepas netek. Karena waktu itu Bapak Ibu saya sudah merantau ke bukan lagi di kampung. Jadi saya tidak tahu jalan ceritanya berikutnya. Sampai disitulah saya tahu. Anak ini masih netek. Saya tinggalkan itu.
orang tua, jangan seperti itu. Tuhan pun Tuhan izinkan kita dilepas Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak awasin kita. Tetapi dia biarkan Anda berjalan dalam kerikil tajam agar Anda mengerti perjalanan hidup ini. Amin. Tidak semua Tuhan adakan semua berjalan dengan baik. Karena Allah, Tuhan Yesus berjanji, tidak pernah berjanji semuanya berjalan dengan mulus. Tidak seperti itu. Ada saatnya kita mengalami kerikil-kerikil tajam. Tetapi Bapak Ibu kembali kepada ayat ini. Apa yang saudaraku yang dituntut dari kehidupan kita? Tanggung jawab. Kalau Anda sebagai seorang anak bertanggung jawab kepada orang tua, kalau Anda sebagai karyawan bertanggung jawab kepada perusahaan, kalau Anda sebagai jemaat bertanggung jawab terhadap pelayanan terhadap gereja di mana kita digembalakan. Sebuah tanggung jawab ini menunjukkan jati diri kita, siapa kita. Apakah kita mengikut Kristus yang benar atau tidak? Itu dilihat dari sebuah tanggung jawabmu. Dikatakan seluruh jemaat Tuhan, pada saat hari Kamis kita ikut doa malam semua ya. Walaupun Anda tidak datang ke gereja, tapi kita bisa ikut ibadah di rumah. Kenapa ikut ibadah? Betapa pentingnya sebuah persekutuan. Mengapa ikut ibadah? Karena pemerintah, karena negara ini membutuhkan doa-doa Anda yang mau punya hati untuk berdoa buat bangsa ini. Engkau tidak bisa kasih uang ke Bapak Jokowi, engkau tidak bisa uang kasih ke menteri-menteri, tapi paling tidak engkau bisa berdoa buat bangsa ini. Engkau tidak bisa bantu kota ini, membantu Pak Sarijang, membantu Isra Nur dalam materi, tapi paling tidak engkau bisa bantu mereka dalam doa. Engkau tidak bisa membantu TNI Polri, Kapolres dan yang lainnya, tapi paling tidak engkau bisa bantu dalam doa. Engkau tidak bisa kasih uang kepada tim medis, para dokter, tapi paling tidak engkau bisa kasih doa buat Tuhan, doa buat mereka. Amin. Makanya saya ajak Anda ikut dalam doa. Karena negara ini, bangsa ini, kota ini membutuhkan orang-orang yang berlutut dan berdoa. Kalau engkau semakin mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan engkau sudah dewasa dan menjadi jemaat pengikut Kristus, maka semakin banyak dituntut dalam dirimu. Apa yang dituntut? Berdoa. Berdoa adalah sebuah tanggung jawab dari umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau sebagai jemaat, kalau engkau sebagai pengikut Kristus, berdoalah. Itu sebuah tanggung jawab. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang dituntut dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah kesetiaan. Katakan kesetiaan. Tuhan taat dan setia sampai mati. Kesetiaan dari anak-anak Tuhan, setia dalam pelayanan, setia dalam ibadah, setia dalam membaca firman Tuhan, setia dalam doa, setia dalam penyembahan, setia dalam menabur. Pak Pendeta, ini kan masa Covid, masa kita harus kasih persembahan? Pak Pendeta, ini kan masa-masa krisis, masa kita harus mengembalikan persepuluhan? Suka-sukamu lah. Tetapi orang yang semakin bertumbuh, orang yang semakin banyak dipercayakan, orang yang semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Nangkap ndak Son? Ngerti ndak? Ngerti ora? Yang pertama apa tadi yang dituntut? Tanggung jawab. Yang kedua apa yang dituntut? Kesetiaan. Capek memang capek. Saya berangkat tadi pagi ke Bontang Bapak Ibu Saudaraku, Anda kan tidak tahu. Saya berangkat ke Bontang tadi pagi, pagi-pagi benar saya sudah berangkat ke Bontang. Dan saya ketemu dengan beberapa aparat kepolisian di sana. Kangkung genjer, ngobrol segala macamnya. Kangkung genjer bawa dulu ke mereka makan, ke rumah makan. Mana di sini rumah makan yang enak, saya bilang. Ayo kita makan sama-sama. Makan Bapak Ibu Saudaraku. Sudah cerita lagi kangkung genjer kembali kepada pos. Dan pada saat itu kami pamitan pulang. Saya tadi nyampe di sini jam 5-an. Sampai rumah saya kunang-kunang, capek luar biasa. Kok kelaparan saya pikir, padahal tadi makan enak. Saya suruh ibu masak mie. Dan siapkan air panas. Teh panas maksudnya.
baru kembali stamina. Ini Pak Pendeta capek enggak? Capek. Aku ini bukan bukan robot. Tetapi secapek-capeknya engkau, karena ada sebuah tanggung jawab, karena harus ada kesetiaan dalam hidupmu, rasa capekmu harus dikalahkan. Demi apa? Kemengertian kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kenapa kemarin tidak ikut ibadah doa malam? Capek Pak Pendeta. Kenapa kemarin tidak ikut doa malam? Habis paket Pak Pendeta. Nonton sinetron kau ada, nonton YouTube kau ada. Kau habiskan paketmu, hanya buka Facebook, hanya buka YouTube, yang dimana YouTube-nya film sinetron. Katakan itu bukan aku. Amin. Capek enggak? Capek. Lelah enggak? Lelah. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, betapa pentingnya ada hal yang dituntut dalam hidup kita. Sebuah tanggung jawab, sebuah kesetiaan. Yang ketiga, katakan yang terakhir. Bilang sama temanmu kiri kanan, sama istrimu yang di depan, samping kiri mau ke belakang. Ma, ini yang terakhir, bilang begitu. Karena Bapakku jam 12, jam 8 Pak, kita usahakan kita selesai. Biasanya doa malam kita ini Bapak Ibu jam 8 lewat 10 itu biasanya paling lambat kita selesai. Yang ketiga adalah kerelaan, tanggung jawab. Tadi yang pertama, apa yang dituntut dalam hidup kita? Yang pertama tanggung jawab, yang kedua kesetiaan, yang ketiga kerelaan. Katakan bersama-sama, kerelaan. Ingat Bapak Ibu ayat-ayat sebelumnya, Tuhan bisa saja menjemput kita kapanpun, betul? Betul? Bisa saja engkau sedang duduk, bisa saja engkau sedang ngopi, bisa saja engkau sedang olahraga, bisa saja engkau sedang tidur, bisa saja engkau sedang makan, bisa saja engkau sedang nyetir, bisa saja engkau sedang santai-santai tertawa. Hahaha. Ingat ayat 35 dan selanjutnya. Maka puncaknya ayat 48, ayat 48, bagian B. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Kalau hari ini Anda dan saya tidak siap dituntut dalam kerelaan, tiba-tiba Anda dipanggil oleh Tuhan. Betapa kasihannya kekristenan yang kau bangun. Betapa sia-sianya pelayananmu. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus rela melakukan apapun. Apalagi gereja GB Karisma hari-hari ini. Saudaraku yang kekasih, di tempat ini renovasi di belakang sampai sekarang belum jadi. Di Loduri Bapak Ibu Saudaraku sudah peletakan batu pertama. Membutuhkan dana yang begitu banyak. Mau tidak mau, suka tidak suka Bapak Ibu kita harus usahakan, perjuangkan dengan kekuatan doa dan kekuatan saudara untuk kita bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di sana untuk bisa terbangun tempat itu supaya kelak tahun depan bisa beribadah di sana. Karena kenapa agak seperti dipaksakan? Karena kontrakan yang kita kontrak di Loduri itu habis bulan 3. Kita berjuang sama-sama, jangan ada yang berdiam diri. Di Samarinda seberang Bapak Ibu Saudaraku, gereja GB Karisma cabang kita di seberang, itu membeli tanah 2 kapling yang lumayan luas dan juga akan membangun di sana. Kita juga masih pinjam tempat Bapak Ibu Samarinda seberang. Maka dibutuhkan orang-orang yang punya kerelaan, yang punya tanggung jawab, yang punya kesetiaan. Dengarkan ayat ini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi oleh Tuhan, daripadanya akan banyak dituntut. Daripadanya siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kalau engkau punya sesuatu lebih dari orang lain, jangan engkau pura-pura bodoh. Jangan engkau pura-pura tidak tahu.
Relakan dirimu terkuras dalam kebenaran itu sendiri. Relakan hatimu sepertinya tersayat-sayat, melepaskan jerih payahmu yang kau capai, yang kau kerjakan dalam susah payahmu. Mengapa? Karena engkau pun tidak tahu kapan kematianmu. Ingat ayat 35 dan selanjutnya. Kalau engkau tahan-tahan berkat itu, padahal engkau mampu menaburnya, engkau diam-diam, engkau pura-pura tidak tahu, dan engkau mungkin tidak rela ngasih lebih dari orang lain. Ingat, saya mau katakan ayat ini. Baca ayat 35 sampai selanjutnya. Semakin banyak dipercayakan. Apa yang dipercayakan kepadamu? Ada usaha. Apa yang dipercayakan? Dagangan ikan. Apa yang dipercayakan kepadamu? Pekerjaan. Apa yang dipercayakan kepadamu? Berkat. Apa yang dipercayakan kepadamu? Bisnis. Apa yang dipercayakan kepadamu? Yang lain-lainnya. Semakin banyak engkau dipercayakan, semakin banyak engkau diberi. Alkitab mencatat, semakin banyak dituntut. Misalnya saya ambil contoh Bapak Ibu. Di antara ini Pak Yodi. Di sini ada Pak Adi. Di sini ada Andi. Pak Yodi penjual goreng. Pak Adi pengusaha tambang. Siapa namanya nih? Si Andi itu tukang gojek. Contoh. Apa tadi saya bilang? Pak Yodi tukang jual gorengan. Pak Adi tukang pengusaha tambang. Pak si Andi tukang gojek, pengusaha gojek lah, karena dia punya 5 gojek, kan gitu ya. Pak Yodi punya 6 stand gorengan, kan begitu. Sama-sama pengusaha. Ketika diajak menabur Bapak Ibu Saudaraku, secara kasat manusia, mana yang lebih banyak dituntut? Siapa? Yang besar perutnya. Pak Adi. Terus lancar, kiriman lancar Bapak Ibu, tongkang terus jalan, kan gitu ya. Walaupun sebenarnya ada macetnya, orang kan tidak mau tahu, betul enggak? Orang tidak mau tahu, padahal susah betul Pak Adinya. Mikir bayar ini, bayar itu, segala macam. Tetapi di kacamata manusia semakin banyak dituntut. Ngerti apa yang saya maksud? Ngerti enggak? Kalau Pak Adi tidak sebanding dengan dikasih Pak Andi, ingat ayat ini, Pak Adi, baca ayat ini dengan baik. Kalau tidak dilakukan, cilaka. Orang cilaka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu orang yang terlalu, itu orang yang kebangetan. Karena semakin Anda semakin banyak dipercayakan, semakin banyak dituntut. Kalau begitu Pak Pendeta, aku miskin aja Pak Pendeta. Terserah kau lah. Anda mau miskin? Anda Pak Yodi mau miskin? Nah, makanya kalau enggak mau miskin Pak, ayo relakan Pak. Harus rela Pak. Terkadang ini kan susah payahku. Aku kan yang capek kerja, masa aku harus nabur untuk pembangunan, masa aku harus nabur beli batu, masa aku harus apa? Aku terus ya. Itu namanya anak-anak. Sadar dengan ayat ini. Katakan sebelah kiri kamu, sadar, bilang begitu. Sadar, bilang, sadar. Ngerti apa yang saya maksud? Teman saya Bapak Ibu gara-gara membangun gereja, diakennya 2 keluar. Kenapa? Tidak sanggup dengan imannya pendetanya. Mereka lah mau membangun. Dapat semen, dia kasih semennya ke tempat orang lain. Panitia belikan besi, dia kasih besinya sama gereja lain. Dia gerejanya membangun, beli batu bata, dia kasih batu batanya sama gereja lain. Yang paling repotnya lagi, beli alat musik, sudah rapat panitia, beli alat musik, alat musiknya dikasih ke gereja lain. Kalau saya seperti itu, mungkin Pak Adi bilang, pindah aja aku. Kalau Pak Yodi ngeliat saya seperti itu mungkin, udahlah, kita pindah aja. Sudah gila Bapak Gembala itu. Kalau kamu Andi ngeliat saya seperti itu, Andi, kamu cabut enggak sama si Yola dari sini? Siapa nama pacarmu? Lola, pindah enggak? Karena kelihatannya gila itu gembala.
Tapi Anda ingat hukum Alkitab apa? Orang yang menaburlah yang akan menuai. Karena orang rela menabur untuk pekerjaan Tuhan tanpa memandang gereja, berkatmu lebih besar daripada orang yang menerima taburanmu. Amin. Apa yang terjadi? Gereja itu terbangun enggak? Terbangun. Tapi dua, gara-gara imannya Bapak Gembala, dua keluar. Kenapa Bapak Ibu? Aku lagi yang keluar duit, aku lagi yang keluar duit. Saya mau katakan begini, kalau engkau dipakai Tuhan untuk menabur dalam pelayanan ini, kalau engkau dipakai dalam menabur untuk pekerjaan Tuhan, kalau engkau dipakai untuk menabur untuk membangun, kalau engkau dipakai menabur untuk membeli tanah, apapun itu termasuk yang dikubar, maka dengarkan baik-baik. Pada kematianmu, engkaulah orang yang paling berbahagia. Amin. Asalkan engkau dengan kerelaan untuk melakukannya. Halo? Halo? Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Apa yang diberi Tuhan sama Muandi? Apa yang diberi Tuhan sama Pak Yudi? Apa yang diberi Tuhan sama Pak Saragi? Pak Adi? Saragi. Jauh banget, Andi. Hampir sama ya. Pak Adi? Apa yang diberikan kepadamu? Apa yang dikasih kepadamu Charles Manurung? Semakin banyak diberi Tuhan, semakin banyak dipercayakan Tuhan, maka semakin banyak dituntut dalam dirimu. Hari-hari ini kita banyak melakukan hal-hal hebat masa Covid ini. Loduri membangun, Samarinda seberang mau beli tanah. Dan kalau bisa kita langsung selesaikan. Dan kita kalau semua, saya yakin saudaraku, kalau kita semua bergandengan tangan, selesai semua itu. Asalkan Anda sadar ayat ini. Ayo Pak, saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Termasuk yang dikubar. Sudah mau peletakan batu pertama, Pak? Oh, tanah sudah ada. Di sini kita susah payah cari tanah. Di sana Omar relakan tanahnya untuk dibangun. Maka pada waktunya, kalau kita mengerti ayat ini, karena apalah artinya engkau menyiapkan semua harta kekayaan di dunia ini, tapi ngengat karat dan menghabisinya. Tapi ketika engkau menabur buat surga, ngengat karat tidak akan pernah membinasakannya, tidak pernah menghabisinya. Tapi apa yang kau tabur menentukan upahmu besar di surga. Amin. Semakin banyak dituntut, semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Semakin banyak dipercaya, semakin banyak dituntut dalam hidupmu. Mari kita lakukan kegerakan ini bersama. Kalau engkau sudah dewasa, kalau engkau semakin besar, engkau siap-siaplah melakukan pelayanan yang lebih hebat. Pelayanan yang luar biasa. Jangan Senin Kemis, semangatmu dibutuhkan dalam pelayanan, doamu dibutuhkan dalam pelayanan, kegiatanmu dibutuhkan dalam pelayanan, berkatmu dibutuhkan dalam pelayanan. Memang Tuhan tidak membutuhkan itu, tapi Tuhan membutuhkan itu dalam membangun kerajaannya di muka bumi ini. Siapa yang memulai? Anda dan saya. Pastikan hidupmu direlakan dalam segala sesuatu. Apa yang dituntut? Yang pertama tadi apa? Tanggung jawab. Yang kedua apa? Kesetiaan. Yang ketiga, kerelaan. Alkitab mencatat kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau engkau disuruh minta di jubahmu, bajumu, kasihlah jubahmu. Saya yakin dan percaya Alkitab ini mencatat bahwa sejujurnya kasihlah yang lebih, saudara, bukan yang kurang. Kasihlah yang lebih, yang paling berharga, yang terbaik. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Maka relakanlah, terkadang harus tersayat hati ini. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku sepertinya kita berat memberikannya. Tapi engkau tidak pernah rugi memberikan yang terbaik buat kerajaannya di muka bumi ini. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Haleluya. Kita sama bangkit bersama-sama pada malam hari ini.